Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatun Nisai. Saya mahasiswa PAI kelas 4C. Di sini saya akan membuat resume pada mata kuliah psikologi belajar untuk materi yang kedua yang berjudul karakteristik belajar dan ragam belajar. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang pengertian karakteristik belajar. Yang kedua ada karakteristik siswa dalam belajar. Yang ketiga ada penjelasan ragam belajar. Kita langsung masuk saja ke dalam penjelasan apa sih karakteristik belajar itu. Yang pertama, karakteristik belajar. Karakteristik belajar pada umumnya adalah bersifat menetap pada diri individu, perubahan yang terjadi menyeluruh baik secara fisik maupun non-fisik atau mental. Perubahannya selalu ke arah yang positif dan lebih baik, bersifat permanen dan dapat dilakukan dengan adanya motivasi di dalam diri serta dapat terjadi seumur hidup. Seperti yang saya telah rangkum pada materi kelompok 1 kemarin, setiap karakteristik belajar itu bersifat permanen, jadi dia tidak berubah. Ketika seseorang telah belajar, maka otomatis adanya perubahan diri di dalam dirinya, dan itu bersifat permanen. Jika misalnya ada orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, pendidikannya tinggi, tetapi mohon maaf dia mempunyai perilaku yang buruk, nah itu bukan salah pendidikannya, itu salah bagaimana manusia itu mengimplementasikan pendidikannya itu sehingga dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, perubahan hasil belajar tentunya dapat dilihat dalam perwujudan perilaku belajar peserta didik itu sendiri. Manifestasi atau perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan, yakni yang pertama kebiasaan, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga ada pengamatan, yang keempat ada berpikir asosiatif dan daya ingat, yang kelima ada berpikir rasional, yang keenam ada sikap, yang ketujuh ada inhibisi, yang kedelapan ada apresiasi, dan yang terakhir ada tingkah laku afektif. Jadi ini semua dirangkum. Misalnya kebiasaannya itu apa? Misalnya dalam belajar, misalnya setiap malamnya itu saya terbiasa untuk membaca buku. Nah, karena saya terbiasa untuk membaca buku, maka kesana-sananya saya akan melakukan kebiasaan itu. Misalnya dalam sebulan ini saya full membaca buku rutin, buku tentang fisika atau buku tentang biologi, buku tentang sejarah. Bahkan ketika satu hari kita tidak membaca buku, maka rasanya ada yang kurang dari kita tidak membaca buku. Karena apa? Karena yang ada di diri situ adalah kebiasaan. Yang kedua, misalnya keterampilan. Ada banyak keterampilan yang tadi dijelaskan ya oleh pemateri. Ada pengamatan juga, ada inhibisi. Nah, inhibisi itu kayak sigap kita untuk menolong orang lain. Misalnya kita kan biasanya ya ada satu teman dengan teman yang lainnya, misalnya ada teman yang terjatuh. Nah, sikap yang sigap itu termasuk ke dalam inhibisi. Jadi ketika ada teman yang jatuh, maka kita harus wajib menolong langsung tanpa menertawakan terlebih dahulu. Kebanyakan dari kita kan menertawakan terlebih dahulu baru menolong kan. Nah, di sikap inhibisi ini, sikap sigap kita terhadap teman kita yang telah terjatuh tadi langsung menolong gitu. Jadi itu termasuk ke dalam inhibisi. Misalnya juga ada apresiasi yang tadi saya sebutkan. Apresiasi kayak sekecil apapun teman kita berbuat baik kepada kita atau teman kita membuat sesuatu, setidaknya apresiasilah walaupun sedikit. Maka dari itu pasti pertemanan itu akan langgeng gitu. Pasti teman juga akan senang kalau misalnya sedikit-sedikit diapresiasi gitu, sedikit-sedikit diapresiasi. Nah, maka itu bisa menjadi pertemanan yang lama gitu. Ada pula ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar. Yang terpenting adalah yang pertama ada perubahan internasional, yang kedua ada perubahan positif dan aktif, yang ketiga ada perubahan efektif dan fungsional. Pemateri juga menyampaikan tadi adanya ragam-ragam belajar. Ragam-ragam belajar yang pertama itu ada ragam abstrak, yang kedua ada ragam keterampilan, yang ketiga ada ragam sosial, yang keempat ada ragam pemecahan masalah atau problem solving, yang kelima ada ragam rasional, yang keenam ada ragam kebiasaan, yang ketujuh ada ragam apresiasi, dan yang kedelapan ada ragam pengetahuan. Mungkin itu saja yang dapat saya rangkum ke dalam materi yang saya catat pada hari ini. Itu presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Mardiatun Nisai undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.